warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnama Putri. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Rombel 001 Biologi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan mesin studi saya selama PPL 1. Adapun judul poster saya adalah penerapan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Sekolah yang telah saya lakukan kegiatan ini yaitu di SMA Negeri 1 Lubuk Alung yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. Kelas yang telah saya jadikan kegiatan mesin studi ini yaitu kelas 10 S1 yang berada pada fase E. Nah, adapun permasalahan yang telah saya temukan selama kegiatan observasi di kelas 10 E1 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, ini didapati pada saat kegiatan pembelajaran, siswa tidak mempunyai buku pegangan pembelajaran biologi. Yang kedua, karena kurangnya buku pembelajaran biologi yang tidak ada dipegang oleh siswa, itu siswa mencari referensi belajar itu menggunakan HP. Namun penggunaan HP di sini sangat sangat bebas, yaitu ada yang mencari materi, ada yang memanfaatkannya sebaik mungkin, dan ada juga siswa ini yang memanfaatkan HP ini tidak untuk pembelajaran, seperti membuka WhatsApp, media sosial, dan bermain game. Nah, fasilitas yang diberikan oleh guru itu dalam pembelajaran juga masih tidak terintegrasi oleh teknologi, seperti tidak adanya penggunaan yang fokus dalam pembelajaran. Dan LKPD yang disajikan oleh guru tersebut juga hanya sebatas teks-teks yang membuat peserta didik itu tidak antusias dalam pembelajarannya. Nah, setelah dilakukan observasi mengenai karakteristik peserta didik, nah, karakteristik peserta didik di kelas ini yaitu dominan perempuan, di mana perempuan ini berjumlah 21 orang, sedangkan laki-laki itu hanya 14 orang. Setelah dilakukan observasi juga, ternyata gaya belajar yang didapatkan di kelas 10 S1 ini lebih dominan kinestetik, yaitu sebesar 53,5%, visual itu 37,2%, dan auditori itu sebesar 9,3%. Nah, karakteristik ini, gaya belajar ini juga terlihat pada saat pembelajaran dengan kinestetik, itu pada saat pembelajaran siswa lebih cenderung berjalan-jalan dan mengganggu teman dan tidak mudah tenang pada saat pembelajaran. Nah, solusi yang telah saya tawarkan pada kegiatan lesson study ini yaitu dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini yang terintegrasi dalam model pembelajaran interaktif yang akan saya terapkan. Nah, yang kedua itu menggunakan media pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi-teknologi seperti dengan LKBD atau lembar kerja peserta didik itu dilengkapi dengan video dan audio, tidak hanya semata-mata karena teks saja. Nah, selanjutnya dalam pelaksanaan post-test itu saya menggunakan quizzes dan word wall yang memanfaatkan teknologi handphone untuk melaksanakan kuis ini. Nah, selanjutnya itu saya juga meningkatkan partisipasi peserta didik di dalam kelompok itu dengan memberikan setiap kelompok itu poin-poin, di mana poin-poin setiap kelompok ini saya dasarkan kepada bagi peserta didik yang telah cepat menyelesaikan LKPD itu akan mendapatkan 1 poin. Nah, bagi kelompok peserta didik yang berdiskusi dan tentram dalam diskusinya itu juga akan mendapatkan poin. Saya juga meningkatkan partisipasi ini dalam diskusi seperti memberikan poin apabila ada kelompok atau kelompok-kelompok peserta didik yang memberikan pertanyaan, memberikan sanggahan, kritikan, saran maupun tambahan terhadap kelompok yang presentasi.
Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang didasarkan dari kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, itu saya akan, menggunakan pendekatan teaching at the right level, di mana pendekatan ini saya dasarkan dari, hasil observasi yang telah saya, lakukan, yaitu, menggunakan tes diagnostik. Nah, hasil dari tes diagnostik ini saya gunakan untuk merencanakan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya rencanakan itu akan terintegrasi dalam model pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu di mana model pada siklus 1 dan 2 itu saya menggunakan PBL, yang, siklus 3 itu saya menggunakan to stay to stray. Nah, selanjutnya kenapa saya menggunakan model pembelajaran yang berbeda, di mana pada siklus 1 itu saya menggunakan model pembelajaran PBL karena, dari hasil tes diagnostik yang menunjukkan gaya belajar siswa itu yang kinestetik, saya rasa model PBL itu sangat cocok diterapkan karena ini dapat menunjang kemampuan, partisipasi peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah yang, dihadapi. Nah, selanjutnya, pada siklus ketiga itu saya menerapkan pembelajaran to stay to stray. Kenapa saya memilih pembelajaran to stay to stray ini? Karena disesuaikan juga dengan, materi yang akan saya ajar itu adalah daur biogeokimia, di mana daur biogeokimia ini terdiri dari 5 daur. Nah, kelima daur ini harus saya ajarkan dalam satu siklus. Nah, yang memungkinkan untuk menerapkan model pembelajaran PBL ini tidak cukup waktunya untuk menerapkan kelima siklus ini kepada siswa. Makanya saya menerapkan pembelajaran to stay to stray, di mana proses pembelajaran ini uh, siswa dalam kelompok itu dibagi atas 2 tim, ada tim yang sebagai bertamu dan ada juga tim yang menjadi tuan rumah. Nah, tugas dari tim yang bertamu itu menggali informasi kepada kelompok-kelompok lain untuk melengkapi LKPD yang telah disusun. Nah, sedangkan tugas untuk tim tuan rumah itu akan menjelaskan materi kelompok tersebut seperti kelompok daur air itu akan menjelaskan materi daur air kepada kelompok yang kepada tim yang bertamu. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini juga saya integrasikan di dalam media pembelajarannya, seperti menggunakan LKPD yang berbasis video dan audio di dalamnya, di mana media LKPD ini saya rancang, di dalamnya itu ada QR code, yang mana siswa itu dapat menggunakan handphonenya untuk men-scan QR code tersebut untuk melihat video permasalahan yang ada di dalam LKPD. Nah, selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi ini juga saya terapkan di dalam aktivitas belajar siswa. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar itu saya menggunakan sistem poin, di mana setiap kelompok itu akan memperoleh poin-poin berdasarkan dari kecepatan dia dalam menyelesaikan LKPD, kemampuan dia dalam bertanya, menanggapi pertanyaan, dan memberikan tambahan-tambahan kepada kelompok yang presentasi. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran, itu saya mendapatkan hasil di mana adapun hasil peningkatan keterampilan siswa ini dalam 3 siklus, yaitu dilihat dari aspek kerjasama. Nah, pada siklus 1, kerjasama peserta didik ini terlihat hanya 85%. Nah, setelah saya menerapkan PBL ini, kerjasama peserta didik itu 85%. Nah, sedangkan pada siklus 2, itu terjadi kenaikan kerjasama dari peserta didik ini, yaitu sebesar 90%. Nah, pada siklus ketiga itu terjadi kenaikan lagi, yaitu sebesar 95%. Nah, aspek kerjasama yang di sini saya nilai itu adalah partisipasi peserta didik dalam menyelesaikan LKPD
di kelompoknya, aktif bekerja sama dalam tim, mampu berkolaborasi dengan tim, menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait permasalahan yang ada di dalam LKPD, serta kemampuan tim dalam memanajemen waktu untuk penyelesaian LKPD ini sendiri. Nah, selanjutnya aspek kreatif itu pada siklus 1 itu 80%, siklus 2 itu 83%, siklus 3 87%. Nah, terjadi kenaikan tingkat kreativitas dari peserta didik ini dalam setiap siklus. Nah, di mana kreatif ini dapat terlihat seperti dalam kegiatan diskusi, siswa itu menyampaikan ide-ide yang kreatif dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Nah, seperti menyampaikan ide-ide yang cemerlang untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya dalam meningkatkan pengetahuan siswa itu aspek yang saya nilai ada dua, yaitu yang pertama ada kuis, di mana kuis ini saya lakukan di akhir pembelajaran. Nah, terlihat dalam siklus 1 itu hasil kuisnya 86%, siklus 2 itu 92%, sedangkan siklus 3 itu 82%. Nah, dari nilai kuis ini pada siklus 1 dan siklus 2 itu terjadi peningkatan nilai kuis karena menggunakan model pembelajaran yang PBL. Sementara pada siklus 3 menggunakan model pembelajaran to stay to stay ini terjadi penurunan dari nilai kuis itu sendiri. Nah, kenapa terjadi penurunan dalam nilai kuis? Itu disebabkan salah satunya karena dalam sistem to stay to stay ada kelompok ya ada tim dari kelompok tersebut yang bertamu dan ada juga tim dari kelompok tersebut yang menjadi tuan rumah. Nah, tim-tim yang menjadi tuan rumah ini tidak mendapatkan materi-materi dari kelompok lain. Seharusnya mereka bisa mendapatkan materi-materi yang telah kelompok tamu berikan, tapi karena kurangnya waktu dalam menjelaskan dari kelompok tamu kepada kelompok tuan rumah, jadinya kelompok tamu tersebut tidak dapat menjelaskan kepada timnya yang menjadi tuan rumah itu materi-materi yang telah mereka dapatkan dari kelompok-kelompok lain tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan kuis itu terjadi penurunan nilai dari peserta didik ini. Nah, selanjutnya aspek yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam siklus 1, kemampuan ini yaitu sebesar 83%, sedangkan pada siklus 2 itu 87%, sedangkan pada siklus 3 itu 80%. Nah, kemampuan berpikir kritis ini meningkat dari siklus 1 kepada siklus 2, itu dilihat dari pada saat melakukan diskusi, peserta didik itu sangat antusias dalam memberikan tanggapan-tanggapan terhadap ide-ide solusi permasalahan yang telah disampaikan oleh kelompok-kelompok lain. Nah, terlihat di sana beberapa kelompok itu rata-rata 4 kelompok memberikan argumennya terhadap solusi yang telah diberikan oleh masing-masing kelompok. Nah, terjadinya peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2 ini, siklus 1 itu karena interaksi model pembelajaran PBL baru dilaksanakan, itu hanya terbentuk 83% dari siswa yang berpikir kritis. Nah, sementara pada siklus 2 itu masih menerapkan model pembelajaran PBL, terlihat di situ tuh sudah banyak siswa yang dapat memunculkan pemikiran-pemikiran kreatif tersebut. Nah, dilihat dari momen-momen siswa ini menunggu momen-momen perdebatan yang terjadi di antara setiap kelompok. Nah, sementara pada siklus ketiga itu terjadi penurunan dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, karena di siklus ketiga ini kami menerapkan model pembelajaran to status ray, jadi tidak ada permasalahan yang muncul sehingga menimbulkan perdebatan di antara semua kelompok. Maka dari itulah pemikiran berpikir kritis ini tidak terlalu atau tidak se ekstrim dalam siklus 1 dan siklus 2. Pemikiran kritis dalam siklus 3 ini saya nilai dari kemampuan
atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memunculkan ide-ide berpikir kritis dari masing-masing peserta didik. Nah, dapat dilihat di sini dari aspek pengetahuan di kuis itu rata-rata nilainya yaitu 85,5% pada siklus 1, sedangkan pada siklus 2 itu 91,5%, sedangkan pada siklus 3 terjadi penurunan sebesar 81,5%. Nah, itulah dari hasil yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya ada pun refleksi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat dan juga dosen pamong. Nah, ada pun faktor-faktor yang menjadi keberhasilan saya dalam pembelajaran, yaitu model pembelajaran yang saya gunakan itu sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kebutuhan siswa ini rata-rata mereka memiliki gaya belajar yang kinestetik, yang cenderung menginginkan pembelajaran yang tidak hanya semesta-mesta dilakukan oleh guru. Guru memberikan materi dan semata-mata siswa tidak memperhatikan guru saja. Jadi siswa ini merasa senang dengan model pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, adapun faktor keberhasilan yang kedua, kegiatan pembelajaran yang telah saya rancang ini juga disesuaikan dengan karakteristik, minat, dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, dalam aktivitas belajar, saya terapkan untuk meningkatkan partisipasi belajar dari siswa, itu saya menggunakan sistem poin, di mana sistem poin ini saya setiap siklus, dalam satu siklus itu saya akan memberikan reward kepada kelompok-kelompok yang berhasil mencetak poin tertinggi, di mana setiap siklus itu didapati kelompok yang berbeda-beda setiap siklusnya. Contoh dalam siklus 1 itu kelompok 2 yang mendapatkan reward, dalam siklus kedua itu kelompok 1, dan pada siklus ketiga itu kelompok 5 yang mendapatkan reward. Jadi terlihat di sini mereka antusias dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya keberhasilannya juga terlihat dalam saya juga menggunakan media pembelajaran yang untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan peserta didik, di mana kemampuan peserta didik ini juga saya terapkan pada saat saya memberikan penguatan, itu saya menggunakan media infokus sehingga siswa lebih terangsang lagi untuk melakukan pembelajaran. Nah, dalam PPT yang saya paparkan itu disertai dengan gambar-gambar, disertai juga dengan tulisan, sehingga gaya belajar yang visual dapat memahami materi pembelajaran dari gambar-gambar yang telah disajikan dalam PPT. Nah, sementara itu gaya belajar yang kinestetik dan audio itu dapat mendengarkan penjelasan dari saya dalam penyampaian materi yang saya berikan pada saat penguatan, di mana pada saat memberikan penguatan itu saya sambil melakukan pergerakan kepada siswa, seperti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, adapun kendala yang saya temukan dalam kegiatan ini yaitu pada siklus 1, yaitu dalam menerapkan media pembelajaran pada saat saya kuis. Nah, pada saat saya kuis ini yang awalnya itu dengan menggunakan Quizizz, pada saat diintegrasikan pertama kali, itu sangat menimbulkan respon siswa yang sangat baik. Namun pada saat pelaksanaannya, siswa ini banyak yang terkendala dengan jaringan internet, karena rata-rata di SMA 1 Negeri 1 Lubuk Alung ini jaringan internet yang tidak mendukung itu dari jaringan Telkomsel, dan rata-rata siswa ini memiliki jaringan Telkomsel. Jadi pada saat menerapkan sistem Quizizz ini tidak terlaksana secara maksimal. Dan kendala yang saya hadapi juga pada saat pengelolaan kelas. Nah, dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini, di mana dalam perencanaannya sudah ditentukan waktu sekian untuk kegiatan ini, tapi ternyata pada saat pelaksanaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Alhasil kadang pada saat penguatan itu saya agak terburu-buru dalam memberikan penguatan kepada siswa. Nah, selanjutnya ada pun solusi yang telah saya terapkan pada saat pembelajaran ini, yaitu saya menggunakan pada siklus kedua dan siklus ketiga itu
menggunakan kuis berbasis offline, tetap menggunakan word wall, tapi media word wall ini saya rancang dengan menggunakan media paper mode, di mana paper mode ini dapat digunakan oleh siswa tanpa menggunakan jaringan internet. Yang saya lakukan dalam alokasikan waktu, juga saya harus membuat perencanaan lebih lanjut terhadap konsistensi alokasi waktu ini. Begitulah hasil refleksi yang telah saya lakukan selama kegiatan bisnis tadi ini. Nah, adapun ini kegiatan dokumentasi saya. Nah, dalam pelaksanaan plan itu bersama dosen pamong, guru pamong, dan dosen pembimbing. Nah, pada saat gambar yang selanjutnya itu pada pelaksanaan paper mode. Nah, pada segambar selanjutnya itu adalah kegiatan saya pada saat pembelajaran, di mana terlihat di sana antusias peserta didik dalam melihat atau mendengarkan siswa yang sedang melakukan perdebatan mengenai permasalahan yang terjadi. Nah, adapun yang terakhir itu dokumentasi saya bersama siswa setelah kegiatan pelaksanaan, yaitu pada siklus yang ketiga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.